Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa kita. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala pertolonganmu, kemurahanmu dalam hidup kami. Kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami agar kami semakin dikuatkan di dalam menjalani hidup kami mengiring Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dan datanglah satu dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu, dan dia berbicara denganku seraya mengatakan kepadaku, marilah aku akan menunjukkan kepadamu penghakiman atas pelacur besar yang duduk di atas air yang banyak, yang dengannya para raja di bumi telah melakukan percabulan, dan mereka yang mendiami bumi telah dibuat mabuk oleh anggur percabulannya. Dan dalam roh dia membawa aku ke padang gurun, dan aku melihat seorang wanita yang duduk di atas binatang buas merah padam, yang penuh dengan nama-nama hujatan, yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan wanita itu didandani dengan kain ungu dan kain merah padam, dan dihiasi dengan emas dan batu permata dan mutiara, sambil memegang cawan emas di tangannya yang penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya ada sebuah nama yang tertulis, Rahasia Babilon Besar, ibu dari para pelacur dan dari kekejian di bumi. Dan aku melihat wanita itu yang mabuk oleh karena darah orang-orang kudus dan oleh karena darah saksi-saksi Yesua, dan ketika melihatnya aku merasa sangat keheranan. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu dunia ini sebentar lagi akan berakhir, maka keadaan dunia makin hari makin rusak karena iblis tahu masa kerjanya tinggal sedikit lagi, maka berbagai cara dia mengintimidasi, mengikat manusia supaya tidak ada yang masuk surga dan bisa masuk neraka bersama dengan dia. Maka oleh karena itu kita harus waspadai dengan roh Babel yang sudah dikatakan tadi, rahasia Babilon besar, ibu dari para pelacur dan kekejian di bumi. Hari ini saya berikan temanya, keluarlah dari roh Babel. Sekali lagi, keluar dari roh Babel. Kita tahu kata Babel itu terjadi di Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1-9, bagaimana manusia semakin bertambah banyak, mereka mendirikan menara Babel, mereka mengatakan marilah kita cari nama. Padahal Yahweh sudah menciptakan manusia dengan sempurna, dan itu adalah pekerjaan daripada Lucifer itu untuk menyombongkan diri. Dan kita tahu Babel itu dalam bahasa Ibrania disebut Balal, artinya kekacauan. Sebab otak daripada Babel itu adalah Lucifer. Itu di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14 yang berbunyi demikian. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai yang bersinar putra fajar. Engkau telah menghempaskan ke tanah, hai yang melemah bangsa-bangsa, sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara, aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Kita tahu inilah
pekerjaan Lucifer atau roh Babel tadi yang ingin menyamai yang maha tinggi. Maka manusia juga ditanamkan oleh iblis untuk berlaku sombong, angkuh, ya, dengki, dan itu yang ditanamkan dalam diri manusia. Untuk itu, kita perlu waspadai, yaitu roh Babel itu. Apa saja roh Babel yang harus dikeluarkan dari hidup manusia? Pertama, yaitu roh yang meragukan firman Yahweh. Roh yang meragukan firman Yahweh itu dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke 3 sampai dengan 6. Lucifer berkata kepada ular itu, berkata kepada si Hawa, "Bukankah Yahweh mengatakan tidak boleh memakan buah pohon di tengah taman ini?" Hawa jawab, "Tidak demikian, ular. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya dengan bebas, kecuali yang di tengah taman kami tidak boleh makan. Kalau kami makan, kami akan mati." Di ayat 4, iblis berkata, "Kamu tidak akan mati, tetapi kau akan sama seperti Yahweh itu, tahu mana yang baik, mana yang salah." Dan Hawa mengambil buah pohon itu dan memakannya, dan juga memberikan kepada Adam suaminya. Kita perhatikan di sini bahwa di akhir zaman ini banyak orang meragukan firman Yahweh, karena firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri. Kita tahu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi, jangan engkau terikat dengan roh Babel, yaitu meragukan firman Yahweh atau meragukan Yahweh itu sendiri. Engkau harus buang itu dari hatimu supaya engkau menjadi pemenang. Yang kedua, roh apa saja yang iblis taruh di dalam diri manusia, yaitu roh najis, roh pelacur, roh kekejian. Di dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang kedua dikatakan demikian, "Dan dia berseru dengan kuat dengan suara nyaring sambil mengatakan, sudah runtuh Babilon besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman setan-setan dan para penjara roh-roh najis dan penjara segala burung najis dan yang dibenci." Nah, jadi kita perhatikan di sini di ayat 3-nya, "Karena segala bangsa telah minum dari anggur amarahnya, percabulannya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengannya, dan para pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh karena kuasa kemewahannya." Dan kita lihat di sini ada roh pelacur atau roh kekejian selalu membangga-banggakan hal-hal materi, hal-hal dunia, hal-hal kedudukan, padahal itu sifatnya sementara. Tuhan Yesus katakan langit dan bumi akan lenyap. Tetapi begitu banyak orang bangga dengan hal-hal duniawi. Jadi kita harus lepaskan diri dari segala roh najis, roh pelacur, roh kekejian. Yang berikutnya, roh apa lagi? Yaitu roh kebanggaan atau memuliakan diri sendiri dengan kemewahan. Di Wahyu pasal 18 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian, "Sebanyak ia memuliakan diri sendiri dan hidup dalam kemewahan, sebesar itu pula berilah kepadanya siksaan dan perkabungan. Sebab ia berkata di dalam hatinya, Aku bertahta sebagai ratu, dan aku bukanlah seorang janda, dan aku sama sekali tidak melihat perkabungan. Sebab itulah bencana-bencananya akan datang dalam satu hari, kematian dan perkabungan dan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api, karena Elohim Yahweh yang kuat itulah yang menghakimi dia." Kita perhatikan di sini bahwa roh kebanggaan, memuliakan diri sendiri, kemewahan. Di akhir zaman ini begitu banyak bangga kalau kaya,
kalau punya gelar, berbagai macam gelar, kalau punya perusahaan banyak, dan begitu membanggakan dirinya, di mana-mana disembah-sembah, di mana-mana dipuja-puja, itu semua roh Lucifer, roh daripada Babel. Engkau harus keluar dari roh itu supaya engkau tidak binasa. Sebab yang melakukan kebanggaan tadi, memuliakan diri sendiri, itu pasti masuk dalam api neraka. Selain itu, roh apalagi yang iblis taruh atau roh Babel tadi? Roh egois, roh masa bodoh dengan orang lain, tidak mau tahu. Di dalam Matius pasal 25 ayat 41 sampai dengan 43, Tuhan Yesus berkata yang di sebelah kirinya, dia berkata, enyahlah engkau masuk dalam perapian yang menyala-nyala, karena ketika aku lapar kau tidak memberi aku makan, haus tidak kasih minum, telanjang tidak kasih baju, sakit tidak kamu rawat, aku di penjara kamu tidak melawat aku. Dia bertanya, kapan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, sakit, dan di penjara? Apa yang tidak kamu lakukan kepada yang saudaramu ini, sama dengan tidak berbuat kepadaku. Di akhir zaman ini, betul-betul roh egois itu di jalan, di rumah, di mana-mana orang begitu egois. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia pingin dipuji-puji, disanjung-sanjung. Itu roh Lucifer, roh Babel. Jika engkau mempertahankan roh egois itu, engkau pasti masuk neraka. Maka supaya engkau bisa masuk surga, lepaskan dirimu dari roh egois atau masa bodoh dengan orang lain. Engkau harus peduli dari apa yang ada di sekelilingmu. Tuhan Yesus mengatakan juga di Matius pasal 25, dimulai dari ayat yang ke-20 dan seterusnya, bahwa saat aku lapar kau memberi aku makan, saat aku haus kau beri aku minum, telanjang kasih baju, sakit kau rawat, dan aku di penjara kau mengunjungi aku. Jadi jangan sampai kita hanya pingin diperhatikan tapi nggak mau memperhatikan orang lain. Itu roh Babel, roh egois, mementingkan diri sendiri. Keluar dari roh egois itu supaya engkau bisa masuk surga. Roh apalagi yang iblis taruh atau roh Babel tadi? Roh hanya untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita ingat, saya sudah jelaskan tadi dalam Kejadian pasal 3, bahwa iblis berkata melalui ular, Hawa, makan saja buah pohon itu, engkau akan sama seperti Yahweh itu. Maka Hawa melihat buah pohon itu, dia pingin memakannya, dia mengambilnya. Itu keinginan daging, keinginan mata tadi, supaya kau sama seperti Yahweh, padahal udah diciptakan segambar dengan Yahweh. Itu keangkuhan hidup. Di akhir zaman ini, begitu banyak orang hanya menuruti keinginan dagingnya, keinginan mata, pergi piknik, pergi jalan-jalan, pergi belanja, pergi macam-macam. Dengan apa? Menuruti keinginan daging, memuaskan keinginan daging, keinginan mata, supaya nanti kalau sudah dia di tempat lain, dipoto, dipamerkan, itu kebanggaan, ya, roh keangkuhan, kebanggaan. Jadi bertobatlah dari hal-hal seperti itu. Jangan terikat daripada roh Babel itu. Sebab dunia ini penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan orang melakukan itu pasti binasa. Yang berikutnya, apalagi yang iblis taruh di dalam diri manusia supaya betul-betul sejalan dengan pekerjaan iblis, yaitu roh khawatir akan makan, minum, dan pakaian. Padahal Tuhan Yesus, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Bapamu di surga akan menyediakan itu. Cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Itu dalam Matius pasal 6 ayat 30 sampai dengan 33. Jadi kalau ada selalu khawatir di dalam dirimu, besok aku makan apa? Besok aku harus kerja apa?
itu sama dengan engkau terikat dengan roh Babel, roh Lucifer tadi. Harusnya engkau tenang, damai, sebab ada Bapa kita yang selalu menyertai kita, karena Dia adalah Immanuel bagi kita, Elohim beserta kita setiap saat apapun keadaan kita. Zaman boleh berubah, tetapi kuasa Yahweh tidak pernah berubah. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bebas dari segala roh-roh Babel itu, bisa keluar dari roh Babel itu? Pertama-tama kita harus tetap teguh pada firman Yahweh. Di dalam Yesua pasal yang ke-1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian dapat bertindak bijaksana. Jadi supaya kita bebas dari roh Babel tadi, kita harus tetap teguh pada firman Yahweh. Jangan seperti Adam dan Hawa ketika disuruh, yaitu makan buah pohon dimakan. Kita ingat juga bagaimana Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis setelah berpuasa, pencobaan yang ketiga. Dibawa dia ke atas gunung dan diperlihatkan semua keindahan dunia. Iblis katakan, semua itu kuberikan kepadamu, tetapi syaratnya sembahlah aku. Tetapi Tuhan Yesus jawab dengan jelas, "Enya iblis, engkau harus menyembah Yahweh dan beribadah kepadanya." Jadi di akhir zaman ini, tetap engkau teguh pada firman Yahweh, menyembah kepada Yahweh, beribadah kepada Yahweh. Jangan dengarkan bisikan-bisikan roh Babel itu yang membuat engkau bimbang, tapi engkau berpegang teguh kepada janji Yahweh itu, bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Yang berikutnya, kita harus hidup dalam Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa." Kita harus tinggal dalam Yesua HaMasiah, dan Yesua HaMasiah di dalam diri kita. Kalau kita dalam Yesua, Yesua dalam kita, apapun godaan-godaan daripada si iblis itu, si roh Babel itu, kita pasti menang karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan Yesua. Yang berikutnya, kita harus selalu bergaul dengan Yahweh itu, doa dan penyembahan. Kita ingat Henok bergaul dengan Yahweh selama 300 tahun dan dia terangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Nuh juga bergaul dengan Yahweh, itu dalam yaitu Kejadian pasal 6 ayat 9. Kalau tadi Henok Kejadian pasal 5 ayat 24. Dan Nuh ketika datang air bah, dia tidak tenggelam tetapi selamat keluarganya karena dia bergaul dengan Yahweh. Daniel pasal 6 ayat 10, selalu tekun berdoa 3 kali sehari, sekalipun dimasukkan ke dalam gua singa, singanya tertidur dan Daniel selamat. Jadi di dalam menghadapi situasi roh Babel di akhir zaman ini, engkau harus bergaul dengan Yahweh, doa dan penyembahan tiap hari tekun seperti Daniel, maka engkau pasti menang atas semua roh-roh Babel itu. Yang berikutnya, kita harus selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat. Dalam Yohanes 14 ayat 26 yang berbunyi demikian, "Namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu." Kehadiran Roh Kudus memberikan kuasa otoritas kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Jadi Roh Kudus itu terang.
Roh Babel itu gelap. Di mana ada terang, tidak mungkin bisa masuk kegelapan. Kalau engkau dan saya dipenuhi Roh Kudus setiap saat, apapun siasat iblis melemahkanmu, menghancurkan imanmu, engkau pasti menang, sebab Roh Kudus memberikan kuasa otoritas kepadamu. Jadi tetap andalkan kuasa Roh Kudus. Yang berikutnya, kita harus selalu belajar mengampuni kesalahan orang supaya kita juga tetap ada damai sejahtera. Dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kami harus mengampuni orang? 7 kalikah? Bukan, tetapi 70 kali 7 kali. Kita tahu pengampunan itu diajarkan kepada kita 490 kali. Kalau engkau ada Roh Kudus, ada pengampunan dalam dirimu, tidak egois, tidak mementingkan diri, tidak membanggakan diri, maka engkau menang atas roh Babel itu. Jadi kita tahu 1 tahun cuma 365 hari, sementara kita disuruh mengampuni 490 kali. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi kalau ada pengampunan di hatimu, engkau pasti masuk surga. Jadi iblis ingin mendendam, iri hati, dengki, sombong, angkuh, itu roh Babel. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, ada roh pengampunan, ada Tuhan Yesus, sebagaimana ketika Tuhan Yesus disalib, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu juga dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-58 sampai 60, ketika Stefanus dirajam pakai batu karena memberitakan Injil, Stefanus berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan mengampuni orang, segala roh-roh Babel, keangkuhan, kesombongan, iri hati, dengki, kebanggaan diri, itu akan disingkirkan. Jadi lawan semua pekerjaan si roh Babel itu. Yang terakhir, kita harus siap mati demi mengikut Tuhan Yesus, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai dengan 18. Bagaimana Raja Nebukadnezar menyuruh mereka menyembah patung, tetapi kalau tidak menyembah patung mereka akan dibakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, ada Yahweh Elohim yang menolong kami. Kami tidak mau menyembah patung itu. Mereka siap mati seperti Stefanus tadi. Jadi inilah yang perlu kita lakukan, melawan segala roh-roh Babel itu. Dan yang terakhir, kita juga harus belajar, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang sedang terjadi, seperti yang dialami oleh Ayub, kehilangan harta, kehilangan 10 anak, tetapi dalam Wahyu pasal 1 ayat 20 sampai 22 dikatakan, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Jadi biarlah kita hidup di dalam Roh Kudus, dalam firman Yahweh, kita pasti menang dari segala roh-roh Babel itu, dan kita dijamin pasti masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu selalu andalkan kuasa Yahweh dalam dirimu, tetap membangun hubungan yang baik dengan Yahweh setiap saat, sehingga engkau menang atas semua roh-roh Babel dan dijamin pasti masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Betapa indahnya Engkau telah menciptakan kami, menebus kami dengan tubuh darah-Mu ya Bapa Yesus HaMasiah. Dan Engkau telah mengutus Roh-Mu yang kudus menjadi penolong bagi kami untuk melawan segala tipu daya daripada si iblis melalui roh kesombongan, keangkuhan, roh najis, roh memegahkan diri. Semua Engkau telah hancurkan di atas kayu salib, dan Engkau telah memberikan otoritas kuasa-Mu kepada kami. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya bebas dari roh-roh Babel dan dikendalikan oleh Roh Kudus, hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Yesus HaMasiah yang membawa kami masuk dalam kerajaan surga. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkati hamba
hamba-Hambamu, berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.